Di episode sebelumnya, Zemo yang memberikan sebuah kekuatan atau energi emas kepada Xiaoyan agar Xiaoyan bisa menggunakan teknik pencampuran jiwa dan juga teknik mengendalikan waktu yang sebenarnya. Setelah Zemo memberikan itu, dia pun lalu berkata, "Untuk menggunakan teknik ini, kamu membutuhkan kekuatan dari energi emas yang aku berikan kepadamu. Dengan energi emas yang aku berikan ini, kamu hanya bisa menggunakan teknik itu sebanyak 5 kali saja. Dan dengan kekuatanmu saat ini, 5 detik adalah batasan yang bisa kamu lakukan." Setelah mendapatkan teknik Hansen, Xiaoyan dapat memastikan bahwa Jushi telah menggunakan teknik ini untuk menghadapinya ketika itu. Dan sepertinya Dewa Abadi Zemo ini juga pasti telah memberikan energi emas ini terlebih dahulu kepada Jushi. Setelah Xiaoyan mendapatkan apa yang diinginkannya, namun dia masih merasa khawatir. Dia khawatir Zemo tidak hanya mengajarkan teknik penggabungan jiwa ini kepada Jushi saja. Namun jika harus dibandingkan dengan teknik penggabungan jiwa, sepertinya energi emas untuk menggunakan teknik ini pastilah jauh lebih langka. Setidaknya, energi emas semacam ini mirip dengan kekuatan inti yang dimiliki oleh Heart of Flame. Namun Dewa Abadi di depannya ini bisa memberikan energi itu kepada siapa saja sesuka hatinya. Itu menunjukkan bahwa Zemo memiliki energi seperti ini dalam jumlah yang tidak terbayangkan. Bayangkan saja energi inti yang dimiliki oleh Heart of Flame. Itu sangatlah langka. Mendapatkan Heart of Flame-nya saja itu sudah sangatlah langka, apalagi energi yang dimiliki oleh Heart of Flame. Bisa terbayang bagaimana langkanya? Dan bagi Xiaoyan, energi seperti itu sangatlah langka. Namun aneh sekali, Dewa Abadi di hadapannya ini sepertinya memiliki energi itu dalam jumlah yang sangat besar. Lalu dari mana energi seperti itu berasal? Itulah yang terus menghantui pikiran Xiaoyan saat ini. "Baiklah senior, bisakah aku menjadi seseorang immortality yang sebenarnya setelah aku melakukan semua ini?" tanya dari Xiaoyan. Sambil menangkupkan kedua tangannya untuk menunjukkan rasa terima kasih, Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan bertanya kepada sosok Dewa Abadi di depannya lagi. "Sebenarnya kamu sudah mencapai level itu, tetapi untuk benar-benar menjadi seseorang immortality yang sebenarnya, kekuatan saja tidaklah cukup. Kamu juga harus memiliki keinginan yang sangat kuat. Keinginan layaknya seseorang immortality," jawab dari Kimau. Saya lalu merenung sejenak setelah mendengar kata-kata itu. Keinginan seseorang immortality? Apakah itu semacam kehendak dari seseorang yang abadi? Pertanyaan Xiaoyan ini terdengar sangat bodoh. Tetapi sebenarnya dia hanya ingin sosok Dewa Abadi di depannya ini tahu bahwa selama ini dia hanya memfokuskan terhadap kekuatannya saja. Dia hanya ingin kekuatan dan bagaimana caranya menjadi lebih kuat dalam waktu yang singkat. Contoh simpelnya adalah bagaimana jika tiba-tiba kalian memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi mental kalian belum cukup untuk menerima itu semua, maka itu akan percuma. Benar atau tidak? Singkatnya seperti itu saja. Jadi seseorang immortality itu bukan hanya kekuatannya saja, namun juga mentalnya harus seperti seseorang immortality. Maksudnya seperti itu. Lalu tiba-tiba Zemo pun berkata lagi, "Sudahlah. Aku juga sudah merasa bosan. Aku masih berharap kamu bisa menjadi lebih kuat dari sekarang secepat mungkin. Dan sepertinya akan lebih menyenangkan untuk bisa mengalahkanmu ketika semua itu terjadi. Terlalu membosankan jika kamu mati dengan kekuatan seperti itu." Dewa Adi lalu menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia melambaikan lengannya. "Aku sudah memberikanmu 2 anugerah sekaligus. Apakah kamu dapat memahaminya atau menggunakannya, itu semua tergantung kepada pemahaman dan keinginanmu sendiri. Jika kamu benar-benar tidak bisa memahaminya, maka aku akan segera mengambil kedua anugerah yang telah aku berikan kepadamu itu." Setelah Zemo mengatakan itu, tiba-tiba langit di sekitarnya menjadi lebih terang. Terlihat ada 3 bintang muncul di langit. Bintang itu saling memantulkan cahaya dan memancarkan cahaya yang sangat panas, sehingga Xiaoyan menundukkan kepalanya. Lalu tiba-tiba angin pun ikut bertiup dengan kencang.
Debu berhamburan mengubur pergelangan kaki Saiyan. Setelah debu itu berterbangan, tiba-tiba langit pun menjadi lebih gelap. Suhu panas yang ekstrim seketika berubah menjadi dingin. Tanpa Saiyan sadari, tubuhnya sudah tertutup salju. Di saat seperti itu, Saiyan tampak seperti tidak memiliki kekuatan. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa. Momentum sosok Dewa Abadi pergi meninggalkan Saiyan saja bisa berdampak seperti itu terhadap lingkungan di sekitar Saiyan. Dan dalam sekejap, Saiyan sudah diselimuti kegelapan. Suhu di sekitarnya menurun dengan sangat drastis, hingga membekukan tubuh Saiyan dalam sekejap. Bahkan tanpa Saiyan sadari, tubuhnya sudah tidak bisa bergerak lagi. Saiyan merasa seakan dia sedang menghadapi kematian. Bahkan para dewa sekalipun tidak akan bisa tenang menghadapi situasi seperti ini. Momentum ini membuat Saiyan merasa bahwa dia hanyalah seseorang manusia biasa saja di hadapan Zimao. Bahkan dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini yang telah mencapai level immortality, dia tidak bisa merasa tidak takut. Perasaan ini membuat Saiyan seolah-olah seekor semut di hadapan Zimao. Kegelapan pun mulai menyelimutinya dan kesadarannya pun seolah-olah menghilang. Hingga akhirnya dia kehilangan kesadarannya. Dia mencoba untuk mendapatkan kembali kesadarannya dengan seluruh kekuatannya. Hingga tubuhnya pun mulai ambruk. Sepertinya Saiyan telah mencapai batasnya kali ini. Bahkan dia merasa bahwa dia benar-benar telah mati. Saiyan mengalami hal seperti ini 2 kali semenjak dia bertemu dengan Zimao. Yang pertama saat kemunculan Zimao. Dan yang kedua adalah kali ini. Dengan kata lain, Zimao berhasil membuat Saiyan kehilangan kesadarannya 2 kali dengan cara yang berbeda. Pertama saat dia muncul, dan yang kedua saat dia pergi. Kemunculan dan kepergian seorang dewa abadi membuat Saiyan kehilangan kesadarannya. Sungguh kekuatan yang sangat berbeda jauh dari jangkauan Saiyan. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika menghadapi situasi seperti itu, dia bahkan tidak bisa melakukan apa-apa untuk bisa mendapatkan kembali kesadarannya. Entah berapa lama waktu telah berlalu, dan ketika Saiyan mendapatkan kembali kesadarannya, dia masih bisa merasakan kedinginan di seluruh tubuhnya. Dia mendengar seperti ada suara pertarungan di sekitarnya, namun seolah-olah dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan ketika dia bisa menundukkan kepalanya dan melihat ke arah dadanya, saat ini dadanya telah tertusuk oleh ribuan anak panah. Entah Saiyan tidak sadarkan diri dalam waktu yang berapa lama. Baru saja Saiyan mendapatkan kembali kesadarannya, namun dia harus merasakan kesakitan yang sangat luar biasa di sekujur tubuhnya. Pemandangan ini menjadi semakin kabur, seolah dia merasa tubuhnya terbang ke atas dan berputar 180 derajat. Dia melihat sosok mayat tanpa kepala yang menyemburkan darah muncul di hadapannya. Ketika Saiyan melihat mayat itu, dia mengerti, bukan dia yang terbang, tetapi kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Ternyata itu adalah pengalaman kematian yang tidak berakhir sampai di situ saja. Dia lalu membuka matanya kembali. Kali ini dia merasakan ditelan oleh makhluk yang sangat besar. Kemudian dia mati lagi dan lagi. Sepertinya ini adalah ujian bagi Saiyan. Sang Dewa Abadi ingin dia menunjukkan apa itu kematian tubuh fisik yang sebenarnya. Pengalaman itu benar-benar mengguncang mental Saiyan, hingga membuatnya mengalami kerusakan mental yang sangat besar. Namun, meskipun menghadapi guncangan mental seperti itu, keinginan Saiyan tetap teguh. Walaupun Saiyan sedang merasakan kematian, dia sadar bahwa jika ingin menjadi seseorang immortality, dia harus terlebih dahulu memahami apa itu arti kematian dan apa itu arti antara hidup dan mati. Keabadian itu tidaklah ada. Yang ada hanyalah beberapa kultivator yang memiliki umur yang sangat panjang. Normalnya, manusia biasa hanya memiliki umur 100 tahun saja. Namun ada beberapa kultivator yang memiliki umur hingga ratusan tahun, bahkan lebih dari itu. Dan itulah yang membedakan mereka. Tidak ada yang membedakan antara keduanya selain umur yang panjang. Seseorang dewa sekalipun dapat merasakan ketakutan, sedih, bahagia, terpuruk, marah, dan juga senang. Kenangan-kenangan itu lalu membanjiri pikiran Saiyan. Dia melihat ayahnya yang sedang tersenyum.
Setelah Xiaoyan merasakan kematian yang tidak terhitung jumlahnya, tidak ada ingatan seorang ibu di benaknya. Hanya ada seorang ayah yang tersenyum kepadanya saja. Senyuman itu membuat Xiaoyan menjadi lebih tenang. Itulah bentuk kasih sayang sang keluarga kepada Xiaoyan yang dia rasakan selama ini. Kenangan yang telah terpendam selama ribuan tahun ini kembali muncul di benaknya. Kenangan-kenangan itu bermunculan hingga akhirnya bayangan semua orang yang dia kenal muncul. Istri, anak-anaknya, dan juga teman-temannya semuanya tersenyum melihat ke arah Xiaoyan. Yang terpenting bagi Xiaoyan, dia bisa menyelesaikan hidup tanpa meninggalkan penyesalan dalam waktu yang dia miliki saat ini. Saat ini dia berubah menjadi seorang anak berusia 5 tahun. Dan beberapa kenangan muncul di benaknya. Dia melihat ayahnya mencari nafkah dengan cara mengembala dan ibunya bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Kali ini dia hidup bersama keluarga yang sangat sederhana. Bayangan itu terus membanjiri Xiaoyan. Dia terus tumbuh dengan dewasa hingga akhirnya mewarisi peternakan ayahnya dan kemudian bertemu dengan wanita yang dia cintai. Lalu kemudian dia menikah dan membesarkan anak-anak mereka. Hingga akhirnya Xiaoyan pun merasakan kematian kembali. Inilah kehidupan manusia biasa. Meskipun itu sangatlah singkat dan biasa saja, setidaknya tidak terlalu buruk bagi Xiaoyan. Dan sepertinya sang dewa abadi juga ingin mengajari Xiaoyan apa itu arti kehidupan yang sebenarnya. Ratusan tahun memang sangatlah cepat. Namun meskipun berumur pendek, setidaknya kehidupan itu lebih nyata dan lebih berharga jika dibandingkan dengan kehidupan yang ia jalani saat ini. Dia bahkan tidak memiliki waktu untuk bisa menjalani kehidupan dengan normal bersama keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Ujian ini benar-benar membuat Xiaoyan menyadari bahwa hidup bukanlah sekedar mencari kekuatan atau bertambah kuat saja. Apa itu Tuhan? Apa itu manusia? Apa itu arti hidup? Xiaoyan terus memikirkan hal itu di benaknya. Pikiran Xiaoyan terus tercerahkan dalam menjalani reinkarnasi ini. Mengalami awal dan akhir kehidupan sebanyak 100 kali, merasakan kematian yang terus berulang-ulang kali, dan kekuatan tinggi, bahagia, sedih, terpuruk, dan menderita, semuanya telah dirasakan oleh Xiaoyan melewati ujian ini. Setelah merasakan semua itu, Xiaoyan lalu menunjukkan senyuman pahit. Sebagai seseorang immortality, bahkan dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan sudah bisa menjadi pencipta sebagian besar bintang. Dia sepenuhnya mampu menciptakan bintangnya sendiri. Selama Xiaoyan bersedia menghabiskan waktu, dia bahkan dapat menciptakan galaksi atau ruang yang bahkan lebih besar dari benua Daudi. Inilah kemampuan yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Tanpa dia sadari, Xiaoyan sepertinya sedang melihat ke arah atas. Sudah lama sekali sejak dia menundukkan kepalanya ke arah bawah, dia tidak melihat ke arah atas. Ternyata aku sudah sejauh ini tanpa aku sadari. Xiaoyan menghela napas dan bergumam di dalam hatinya. Dia selalu merasakan dirinya tidaklah cukup kuat karena selalu ada musuh yang lebih kuat darinya. Dan mereka terus bermunculan. Namun berkat ujian yang diberikan oleh Jimou, akhirnya dia mengerti bahwa saat ini dia sudahlah sangat luar biasa. Hal yang sebelumnya bahkan tidak mungkin untuk bisa dibayangkannya, saat ini dia telah benar-benar menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Sepertinya memang ini yang diinginkan oleh Jimou. Dia ingin Xiaoyan merasakan berbagai jenis kehidupan. Kemudian Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Waktu memang cepat berlalu. Aku yang hanya seseorang pemuda yang lemah yang terlahir di kota Wutan, kini aku telah melangkah sejauh ini. Bahkan aku tidak sempat untuk melihat wajah ayahku sendiri di saat-saat terakhirnya. Ayah, kakak tertua, kakak kedua, maafkan aku yang telah meninggalkan kalian demi ambisiku untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Kini aku mengerti. Hidup bukan sekedar mencari apa yang kita inginkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa menikmati waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Ayah, kakak, maafkan aku yang bahkan tidak bisa untuk melihat wajah terakhir kalian.
Saat ini air matanya telah mengalir deras membasahi pipinya. Sekarang dia benar-benar telah menyadari, semakin jauh dia pergi, semakin kuat dia, namun dia juga menjadi semakin kesepian. Orang-orang yang begitu menyayanginya pergi meninggalkannya satu demi satu. Dan sekarang dia memang seseorang immortality. Namun waktu membuatnya kehilangan orang-orang yang dia cintai. Lambat laun, waktu akan mengambil segalanya yang dia punya. Jika dia menjadi immortality, dia memang akan memiliki umur yang hampir tidak ada batasnya. Dan namanya juga pasti tertulis di dalam sejarah dunia Senki. Jauh di lubuk hatinya, Saiyan sebenarnya tidak ingin menjadi seseorang immortality. Dia hanya ingin bisa bersama orang-orang yang dia cintai dan menghabiskan waktu yang dia miliki bersama mereka. Namun, dia memiliki tanggung jawab yang mengharuskannya terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Demi melindungi umat manusia, meneruskan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Sang Supreme sebelumnya. Apa gunanya hidup abadi jika aku harus menjalani hidup kesepian seperti ini? Apakah itu adalah keabadian yang sesungguhnya? Gumam dari Saiyan di dalam hatinya dengan dipenuhi kesedihan. Sementara itu tubuhnya terus terjatuh memasuki lubang waktu. Tubuhnya terbawa oleh arus waktu. Hidup memang terlalu singkat. Dalam ratusan kehidupan yang dilihat oleh Saiyan sebelumnya, setiap orang akan pergi begitu saja dan datang dilahirkan kembali. Saiyan akan bertemu dengan orang baru, lalu ditinggalkan lagi. Bertemu dengan orang baru lagi, dia merasa dicintai, lalu ditinggalkan lagi oleh orang yang dia cintai. Maka itu yang akan terjadi kepada seseorang immortality atau seseorang yang abadi. Apa arti hidup yang sebenarnya? Tanya dari Saiyan. Jika dia harus kehilangan orang-orang yang dia cintai, setiap kali dia bertemu dengan orang, tapi dia tidak bisa mati, ya kalian paham lah. Itulah seseorang yang abadi. Saiyan terus bergumam di dalam hatinya. Lalu entah berapa lama waktu telah berlalu. Segala sesuatu di sekitarnya segera berubah menjadi cepat. Pada saat ini, Saiyan mendengar banyak sekali suara di sekitarnya. Tiba-tiba dia berdiri tepat di tengah-tengah pasar. Saiyan melihat sekelilingnya dan merasa tidak asing dengan lingkungan di sekitarnya ini. Lalu Saiyan pun tersenyum tipis dan melihat-lihat di sekitarnya. Dia melihat aliran orang yang terus melewatinya dan menatap dia berdiri tanpa bergerak di tengah kerumunan. Saiyan menoleh dan dia melihat sebuah bangunan dengan tulisan Xiao Menxiang. Tertulis di atasnya tidak jauh dari tempat dia berdiri saat ini. Ini adalah kota hutan, ucap dari Saiyan. Dia lalu melangkahkan kakinya menuju bangunan itu. Dia tepat berdiri di depan bangunan itu saat ini. Lalu dia melihat ada sepasang anak laki-laki dan perempuan yang keluar dari bangunan itu yang bertuliskan Xiao Menxiang. Kemudian anak perempuan itu menarik tangan si anak laki-laki dan membawanya berlari kembali. Kedua anak itu pun nampak sangatlah gembira dan bahagia. Saat melihat itu, Saiyan pun sedikit menyempitkan matanya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue sebelumnya ucapin selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua yang mendengarkan video ini. Dan mohon maaf kemarin libur karena Idul Fitri dan gue belum bisa ucapin atau bikin video yang mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Semoga sehat selalu untuk kalian dan nantikan video gue berikutnya. Insya Allah mulai sekarang kita aktif lagi dan insya Allah bisa konsisten tiap hari bikin video. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.